Kamu adalah predator puncak paling ganas di pegunungan Taihang. Tetapi di hati orang-orang, kamu dianggap sebagai dewa pelindung gunung karena kamu mengalami malapetaka di sini lebih dari 100 tahun yang lalu. Banjir yang disebabkan oleh malapetaka hampir menenggelamkan orang-orang di kaki gunung. Setelah kamu menyadarinya, kamu benar-benar menghalau hujan lebat dan banjir di bawah gua tabib ilahi baru. Karena itu, orang-orang melihat raksasa di sepanjang teluk yang jauh. Mereka tidak berani menyebutnya ular, hanya bisa menyebutnya dewa. Hujan lebat berhenti dan banjir surut. Raksasa itu menjulur ke atas, melihat ke arah mereka, dan menghilang ke dalam gunung. Jadi mereka memanggilmu Dewa Gunung, Tuan Selatan, Tuan Gunung Selatan. Bahkan setelah banjir, mereka membangun kuil untuk mempersembahkan patung ular yang melingkar. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman. Sekarang, orang tua terakhir yang mengenalmu akan segera meninggal. Kamu menatap orang tua yang akan segera meninggal di depanmu. Hatimu yang telah lama sunyi tampaknya memiliki sedikit riak. Bahkan kamu sendiri tidak tahu mengapa kamu mengambil risiko memasuki desa manusia. Setelah puluhan tahun menjadi manusia dan ratusan tahun menjadi ular, ide-ide dan konsep telah lama berubah. Jika kamu menghadapi manusia yang mengancammu, kamu akan membunuh tanpa ragu sedikit pun tanpa beban psikologis. Tetapi ketika kamu berpikir bahwa ketika orang tua di depanmu meninggal, dunia benar-benar tidak akan mengingatmu, itu tak terhindarkan sedikit sentimental. Orang tua itu mengangkat tangannya dengan gemetar. Tampaknya ingin memeluk Dewa Gunung. Kamu menjulurkan kepalamu untuk menurunkan tubuhmu. Tetapi orang tua itu tidak memeluk. Orang tua itu berlutut bahkan tanpa melihat ke atas. Itu membuatku sangat malu. Kamu bergumam dalam hati. Aku hanya ingin dipeluk oleh orang tua itu, tidak apa-apa. Tapi setelah melakukan ini, itu malah membuat hatimu terasa berat. Untuk apa berlutut? Tidak ada yang perlu dikelututi. Melihat orang tua itu sepertinya tidak berniat untuk bangun sama sekali. Wajah menempel di lumpur tepi sungai, telapak tangan penuh lumpur, tidak peduli. Entah berapa lama orang tua itu mendengar suara air. Gelombang air menghantam wajahnya dan kembali ke sungai. Orang tua itu tahu kamu telah pergi. Bangkit. Di depannya ada sepotong sisik merah. Seukuran telapak tangan, teksturnya seperti batu giok indah. Kamu mengikuti sungai menjauhi desa. Sisik merah itu menyelam jauh menempel di dasar sungai. Sekawanan ikan berenang melewatinya, mengaduk aliran air. Jejak fluktuasi yang tidak jelas ini sulit dideteksi oleh manusia. Kamu berenang sepanjang jalan hingga ke kedalaman Qingshan. Ini adalah danau. Di bawah pohon raksasa di pulau tengah danau adalah tempat kamu tinggal selama 200 tahun. Kamu menyelam ke dalam danau. Tanpa menyembunyikan sosokmu, kamu melepaskan sisi liarmu. Tubuh besar melaju dengan liar di dalam air. Membangkitkan gelombang besar yang berlapis-lapis. Tubuh ular itu bergoyang seperti panah merah tua, membelah air danau yang tenang. Langsung menuju pulau danau. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang-orang kuno, mereka mungkin akan berseru Raja Naga. Namun, kamu telah tertidur dengan nyaman di sini selama 200 tahun. Terlahir kembali dari malapetaka dan menyatu dengan gunung. Banyak makhluk tidak lagi menganggapmu sebagai bagian dari rantai makanan. Melihatmu sama seperti melihat gunung itu sendiri. Tetapi mentalitas yang nyaman dan damai ini berubah beberapa dekade yang lalu. Kamu samar-samar merasakan bahwa sesuatu akan terjadi di dunia ini, dan perasaan ini semakin kuat di wilayah tersebut. Saat ini kamu bertanya-tanya apa yang bisa terjadi. Setelah dipikir-pikir, kamu tidak menemukan apapun, tetapi itu membuatmu sedikit mengantuk. Apapun yang terjadi, kamu adalah variabel. Variabel tidak takut pada variabel. Paling buruk, bangkit dari makam kuno dan menyapu gunung lagi. Tubuhmu sedikit menegang, lalu tertidur lelap. Keesokan harinya, seekor rubah putih menginjak air danau. Es tipis membeku di bawah kakinya dan tidak jatuh ke air. Rubah putih merasakan aura menakutkan seperti gunung di tengah danau. Mengetahui bahwa dia akhirnya menemukannya, dia berjalan melintasi danau ke pulau itu. Terutama kemampuan aneh lawannya untuk melintasi danau. Mungkinkah variabel akhirnya dimulai? Kamu menunggu rubah berbicara. Karena pihak lain datang untuk mencarimu, mereka pasti punya kepercayaan diri. Jika tidak ada komunikasi, semua upaya ini akan menjadi sia-sia bagi rubah. Rubah tampaknya tahu apa yang ada di pikiranmu. Sinar cahaya putih samar muncul dari tubuhnya. Seorang wanita anggun berjubah putih muncul di tempat itu. Berubah wujud. Apakah kamu tidak punya keraguan? Kemudian wanita itu membungkuk hormat, penguasa Gunung Taihang. Saya berani menggunakan sedikit ilusi, semoga Anda tidak tersinggung. Kamu menenangkannya dan menunggu kelanjutannya. Rubah putih berbicara. Bisakah Anda pergi ke utara Taihang? Ada harimau ganas yang bangkit di sana. Kamu mengerti maksud rubah. Ingin aku pergi ke Gunung Utara untuk menghentikan kebangkitan harimau ganas? Kebangkitan makhluk hidup? Seberapa besar Gunung Taihang? Kamu telah tinggal di sini selama lebih dari 200 tahun dan belum memahaminya. Bagaimana mungkin hanya ada satu hal seperti ini? Harimau ganas itu mungkin hanya berjalan di depan. Rubah di depanku juga aneh. Mungkinkah Gunung Taihang menghasilkan satu dan aku pergi membunuh satu? Wanita itu melihat kamu tidak menjawab dan menundukkan kepalanya lebih rendah.
Harimau ganas itu akan membantai semua manusia yang ditemuinya di jalan. Aku harap kamu bisa menyelamatkan mereka. Setelah mendengar ini, kamu menggerakkan tubuhmu yang besar. Sosok ramping pertama kali jatuh dari bayangan pohon kuno. Ke segala arah ada sosok ular besar yang ragu-ragu. Akhirnya berhenti di tempat yang bisa dilihat oleh rubah. Kamu menatap rubah putih. Wajahmu penuh dengan tulang keras, seolah ditutupi dengan topeng perunggu merah. Wajah ini tidak terlihat seperti ular, tetapi lebih seperti hantu jahat dalam legenda. Pada saat ini, rubah menggigil hebat. Harimau ganas membantai orang-orang di jalan, aku benar-benar tidak bisa tidak peduli. Pembantaian orang-orang tak berdosa adalah satu hal, kebangkitan makhluk hidup adalah hal lain. Di bawah perubahan zaman, banjir baja bukanlah tubuh daging dan darah sederhana yang bisa dilawan. Jangan menimbulkan masalah besar saat itu. Aku harus meninggalkan tanah airku tempat aku tinggal selama 200 tahun. Pimpin jalan. Rubah membaca instruksi di matamu. Saat ini, di pegunungan yang dalam di utara Taihang, seekor harimau ganas raksasa telah mencapai momen paling kritis dalam transformasinya. Seluruh tubuhnya terbakar dengan energi dan darah. Berubah menjadi bahan bakar murni untuk memasok dirinya sendiri. Tapi ini terlalu menyakitkan. Harimau ganas itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk meraung. Pasokan kehidupan mengandung ancaman kebangkitan makhluk hidup. Dalam sekejap, seluruh makhluk hutan jatuh ke tanah. Detik berikutnya, guntur menyambar dan menghancurkan langit dan bumi. Puncak gunung yang terkena guntur saat ini meninggalkan kawah raksasa. Garis-garis api terukir di harimau ganas lagi, memahkotai dia. Dia berhasil bertransformasi. Tubuhnya sekarang sangat kuat hingga sulit dipercaya. Gunung ini akhirnya menyambut seorang raja. Dan ketika dia masih seekor anak harimau, dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri para pemburu menyeret mayat ibunya pergi. Saudara-saudari yang lebih tua darinya menerkam dengan keras, ingin menyelamatkan tetapi hanya menambah beberapa kulit harimau. Bahkan sekarang, dia menghadapi bahaya yang mengerikan. Makam itu hanya memiliki satu jalan. Manusia, cahaya hijau biksu itu menatap desa. Ular merah menjilat bibirnya berkali-kali. Saatnya telah tiba, mengerikan tapi terhenti. Huli mendengar suara gemericik air. Kabut merah besar mengangkat kepalanya di sungai, seolah-olah sedang merampok. Saat ini, Huli sangat terkejut. Untungnya, dia tiba tepat waktu sebelum emosi yang panjang. Jika harimau dada pergi ke desa yang jauh, saat itu, segala sesuatu tentang makhluk yang baru lahir dan bangkit ini akan menjadi tidak berguna, bersama dengan makhluk yang hidup di pegunungan ini. Dia tidak menginginkan ini, jadi dia berharap ada keberadaan yang lebih kuat untuk menghentikan harimau ini. Dia berhutang budi padanya. Belasan tahun yang lalu, dia ditangkap oleh seorang pemburu. Harimau inilah yang menyerang desa dan secara tidak sengaja menyelamatkannya. Harimau yang agung itu hanya dari kejauhan meliriknya dan kembali ke gunung. Dia membuka kandang dan hanya bisa melihat bayangan merah dan celah gunung. Mungkin harimau itu sudah lupa, tapi Huli tahu itu. Harimau mengikuti dan mengetahui hukum alam, mencari solusi kekerasan kuno. Jalan Huli tidak bisa. Jika ini terjadi, dia akan binasa selamanya. Saat ini, raungan harimau bergema di hutan. Bahkan dari kejauhan, itu membuat Huli memancarkan cahaya putih untuk melawan. Tampaknya bahkan jika mereka berdua adalah makhluk yang bangkit, perbedaannya tidak kecil. Kelemahan Huli jatuh ke matamu. Kemudian, ekor putih membubarkan paksaan tak terlihat dari harimau dada. Di kedalaman mata harimau dada yang ragu-ragu, tersembunyi rasa takut. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah berada di dunia ini. Makhluk terdepan. Kenyataannya, tampaknya tidak demikian. Ada keberadaan yang kuat dan mengerikan yang telah memulai jalan ini lebih awal darinya. Pada ular besar itu, dia merasakan tekanan berat seperti gunung. Dia tidak peduli mengapa pihak lain datang. Ketika mereka belum bangkit, mereka yang sedikit lebih unggul bertemu dengan mereka yang sedikit lebih unggul. Jika mereka tidak saling memberi jalan dan pergi, maka hanya ada jalan kematian. Begitu pula sebelum dan sesudah kebangkitan. Dia menatap tajam sosok merah yang menundukkan kepalanya di bawah sinar bulan. Otot-ototnya menegang, cahaya biru kehijauan melonjak keluar, suara guntur bergemuruh. Kematian juga merupakan penobatan bagi seorang raja. Dia sama sekali tidak takut. Saat ini, kamu melihat harimau dada di puncak gunung. Tubuhnya dililiti busur listrik biru. Dia melompat dari puncak gunung dalam beberapa tarikan napas. Setiap telapak tangan mendarat dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Harimau dada berhenti di pepohonan dan hutan tidak jauh dari sungai. Kilatan listrik menerangi pola api yang dalam. Dia bangga sekaligus cerdas. Ukuran tubuh ular besar semacam ini di sungai dan di darat adalah dua hal yang berbeda. Tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika dia bertarung dengan ular besar di air. Jadi dia menunggu. Menunggu kamu datang mencarinya, bukan dia yang mencarimu. Jika kamu tidak naik ke darat, dia akan pergi. Kamu dengan aman menarik ekor dari sungai dan memasuki gunung. Tujuan datang ke tempat ini telah sedikit berubah. Pada harimau dada itu, nafsu makan yang sudah lama hilang benar-benar muncul. Kamu harus tahu bahwa sejak awan yang terputus itu,
Kamu telah memuntahkan awan dan air. Selama ratusan tahun tanpa menjarah darah dan daging. Kemudian, sosok merahmu melintas di makam kuno yang menjulang tinggi. Makhluk raksasa itu berenang maju dengan kecepatan tinggi. Lalu rubah itu tidak bisa melihat apa-apa lagi, hanya bisa merasakan kedalaman gunung. Dua monster sedang bertarung, tetapi dengan cepat ia tertegun. Sedikit tidak percaya, cahaya putih lembut muncul di tubuh rubah. Dia dengan cepat berlari ke gunung. Karena angin kencang melintasi seluruh hutan, bayangan ular merah memadamkan cahaya petir biru dalam sekejap. Terlalu mengerikan, Dewa Gunung lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Tubuhmu yang besar menjerat harimau ganas itu dengan erat. Semakin lama semakin mengecil, tubuh sekeras baja menggores tubuh harimau, puluhan ribu sisik besi terbuka dan menutup. Seperti puluhan ribu pisau tajam memotong daging harimau ganas, mengikis harimau ganas dari atas ke bawah, membakar sisik halus di wajah lidah seperti perunggu. Namun, seekor harimau ganas yang bangkit, di mata ular merah raksasa masih sama dengan kucing liar, harimau putih bersedia menurut dan berubah menjadi wujud manusia dan diserahkan kepada harimau besar. Mohon ampuni nyawanya, kau menoleh dengan mengerikan, di rongga mata di wajah lidahmu, ada api emas yang membara. Wanita berpakaian putih tahu kau masih menunggunya untuk berbicara. Dia berlutut di tanah, menceritakan kisah harimau ini dan masa lalunya. Harimau ganas itu juga mendengarkan dengan ragu, pupil matanya berkedip kebingungan. Dia merasa marah pada harimau ini tetapi merasa tidak berdaya dari lubuk hatinya. Dia tahu harimau ini ingin menyelamatkannya. Tetapi karena dia telah bertekad untuk menempuh jalan ini, mengapa dia takut mati? Meskipun dia memang tidak pernah memikirkan dampak tindakan ini terhadap makhluk hidup lain di kedalaman gunung. Saat ini kau tahu kekuatan harimau takut padamu. Langsung membunuh harimau ganas ini, menunggu kekuatan harimau bisa menawarkan tawar-menawar apa. Membiarkanmu melepaskan makanan berdarah yang sudah ada di tangan, lalu wanita berpakaian putih berbicara dengan wajah pucat, aku bersedia menukar jalanku dengan jalannya. Kau merenung, melirik cahaya petir biru yang kadang-kadang muncul di tubuh harimau ganas, menoleh dan mengamati wanita berpakaian putih di depanmu. Lalu kau mengangkat tanganmu dan merasa ada sesuatu yang memperhatikanku. Perasaan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatimu. Sosok wanita berpakaian putih di cakrawala itu. Berangsur-angsur memudar di bawah cahaya senja, dia kehilangan segalanya setelah bangkit, dan berencana untuk mengembalikan semuanya ke gunung. Wanita berpakaian putih itu percaya bahwa kau adalah dewa gunung. Kembali ke gunung sama dengan memberikannya kepadamu. Di bawah cahaya senja wanita berpakaian putih itu tersenyum lembut. Dia membaca serangkaian kata dan menceritakannya kepadamu. Ini adalah jalannya dan sekarang dikembalikan. Harimau ganas meronta dan meraung ingin menghentikannya. Dia tidak mengerti mengapa rubah melakukan ini hanya demi satu pertemuan. Tetapi tubuh harimau yang meronta itu dikurung dengan kuat oleh ular besar. Kau terdiam. Wanita berpakaian putih itu dapat memahami maksudmu, jelas tidak menyetujui transaksi ini, dewa gunung hanyalah sebutan bagimu. Kembali ke pegunungan sama dengan kembali ke siklus tatanan alam, dia sama dengan datang ke sini dengan sia-sia malam ini dan malah membuat musuh, lalu wanita itu menghilang dan berubah menjadi titik-titik cahaya putih. Hanya seekor rubah putih kecil yang pingsan tertinggal di tempat, yang mengejutkan adalah cahaya putihnya yang menghilang tidak tersebar di pegunungan dan hutan, tetapi menaburi tubuhmu yang besar. Cahaya putih samar bersentuhan dengan sisik merah, berenang seperti tetesan air yang menjernihkan sungai, danau, dan laut, titik-titik terhubung untuk menambahkan ilusi kabur ke tubuh ular yang mengerikan. Saat ini kau tertegun, saat jalan rubah mengalir di hatimu, perasaan yang tak terlukiskan sebelumnya tampaknya menjadi jelas. Pegunungan telah menyetujui permintaan rubah, dan kau adalah pejalan kaki pegunungan, kau bersumpah lalu melepaskan harimau ganas itu. Api keemasan membakar di rongga mata, pertama kalinya kau berbicara dalam 10 abad, suaramu rendah berat bagai guruh menggelinding. Jika kau tetap memilih menumpahkan darah makhluk tak berdosa, aku tak menghalangi, tapi jalannya akan sia-sia terputus. Kekuatan mengerikan harimau ganas itu telah hilang. Cakar depan terangkat, kepala tertunduk, mata harimau menatap harimau putih yang tertidur di samping. Lalu kau melanjutkan. Hanya makhluk tak berdosa saja. Harimau ganas itu mengerti sesuatu dari perkataan itu, keraguan terpancar di matanya. Qingyan, itu nama yang dia berikan padamu. Setelah kau selesai berbicara, kau tak lagi memperhatikan harimau ganas itu. Kepala burung maju, sungai memercikan beberapa riak. Tepi sungai beriak air, sosok merah dengan cepat menghilang di tepi air yang dalam. Dirimu sekarang akan pergi ke suatu tempat. Tak ada waktu bermain rumah-rumahan dengan anak kucing. Berdasarkan ingatan rubah, makhluk yang bangkit, kecuali beberapa bakat luar biasa. Makhluk luar biasa umumnya membutuhkan Meijian. Ia menelan buah saat Meijian matang untuk bangkit. Kau belum pernah makan Meijian, itu bisa dipastikan. Namun, sekarang dirimu tahu terlalu sedikit. Selain bisa mengalahkan makhluk-makhluk di pegunungan ini. Sepertinya dirimu tidak tahu apa-apa. Terlalu sedikit informasi yang bisa didapatkan di gunung besar ini. Jika bisa berubah menjadi wujud manusia dan berjalan di dunia, mungkin akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Kemudian, kau tiba di sisi barat daya pegunungan.
Kau jarang menginjakkan kaki di sana. Jika bukan untuk mencari apa yang disebut Meijian dalam ingatan rubah. Mungkin tidak akan muncul di sini sama sekali. Dan sebelum kedatanganmu, wilayah di dekat bunga anggrek hantu ini sudah memiliki pemilik. Seekor macan tutul emas. Pada tanaman aneh ini, ada lebih dari satu yang disebut Meijian. Rubah itu memakannya dan pergi, meninggalkan buah lain yang secara bertahap matang. Dipikir-pikir, Meijian yang mencoba untuk matang secara bertahap telah menarik predator kuat di dekatnya. Meskipun macan tutul emas itu kuat, ia tak mampu membangkitkan sedikit pun perlawanan di hadapanmu. Setelah ia menolak untuk kembali, ia melihat jurang merah yang berputar di bawah air terjun tebing pedang dari jauh dan berbalik menghilang. Kau menatap kuncup bunga anggrek hantu dan menggelengkan kepala. Bunga Meijian ini tidak menarik bagimu. Jika bukan untuk mengamati kematangan Meijian. Kau sudah lama pergi. Sebelum memastikan apakah suatu makhluk hanya bisa memakan satu-satunya Meijian yang penting. Dirimu tidak akan gegabah. Setelah bunga ini matang, pergilah mencari beberapa Meijian di gunung. Kau berencana dalam hati. Mengejar secara aktif selalu lebih baik daripada meringkuk di pohon dan tidur. Memperkirakan waktu, tubuh ular menunduk, menutup mata, dan menghirup. Beberapa hari kemudian, di pintu masuk desa kecil Taihang, sekitar beberapa puluh orang berdiri tidak jauh dari pintu masuk desa. Beberapa puluh orang ini mengenakan berbagai macam pakaian. Namun, setiap orang membawa kotak kayu dengan gaya yang mirip. Beberapa orang di antara mereka berjalan ke desa di bawah tatapan yang sama dengan penduduk desa. Penduduk desa di sini melihat pria yang memimpin jalan. Tidak ada apapun selain kebencian di mata mereka. Desa tradisional kuno ini secara alami menghargai upacara tradisional. Mulai dari kelahiran hingga pernikahan kaum muda, hingga pemakaman orang tua, semuanya perlu diurus dengan serius. Yang 11, tetapi sebagai putra seorang tetua. Penduduk desa menemukan bahwa orang tua itu meninggal dunia, tetapi hanya membangun gubuk tanah di halaman belakang tanpa peti mati atau batu nisan. Pemakaman tidak perlu dikatakan lagi. Jika bukan karena penduduk desa menemukan bahwa rumah orang tua itu sunyi selama beberapa hari dan lampu tidak menyala di malam hari, mereka mungkin tidak akan menyadarinya. Beberapa hari ini, penduduk desa sibuk mengatur pemakaman orang tua itu. Anak ini masih berani kembali. Ekspresi wajah Lin Ziqiang juga tidak baik. Perjalanan kembali ke desa ini membuatnya sulit untuk menyenangkan kedua belah pihak, tetapi Guyanwang memintanya seperti ini, dengan paksaan dan bujukan serta imbalan yang cukup. Memungkinkan dia untuk bersenang-senang tanpa khawatir selama sisa hidupnya, dia harus membawa kelompok orang di belakangnya kembali ke gunung. Pria itu hanya berpikir untuk menerima sedikit omelan dan menjadi pemandu, tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, secara tidak sengaja melewati gadis cantik dan mungil di belakangnya. Tidak ada cinta di matanya, hanya ketakutan yang mendalam. Saat ini, dia melihat gadis itu tanpa ekspresi. Mematahkan leher seekor kucing. Kucing itu dibawa khusus oleh gadis itu dari Dede. Itu adalah hewan peliharaan kesayangannya. Dia dipenuhi dengan rasa memiliki yang menyimpang terhadap semua miliknya. Ketika dia tiba-tiba bosan, kebetulan perilaku kucing itu membuatnya kesal. Akhirnya adalah cakar dewa kematian yang dingin dan kejam. Mayat kucing itu dibuang oleh gadis itu ke sisi jalan seperti kain compang-camping tipis. Sepanjang jalan, gadis itu kadang-kadang mengeluarkan kristal merah dan menatapnya, lalu ekspresi ejekan yang tidak sehat akan muncul di wajahnya. Saat ini, gadis itu tiba-tiba berhenti di sampingnya. Matanya tiba-tiba menjadi tajam. Seorang pria berambut pirang mengenakan jaket hitam bertanya, "Ada apa, Nona Gu?" Gu Cucu tidak menjawab. Dia menoleh untuk melihat gunung yang jauh dengan sedikit kerutan di alisnya. Namun, tidak ada apapun di sana. Hanya seutas busur listrik biru kehijauan yang sulit diamati, lalu menghilang dalam sekejap di antara pepohonan. Gadis itu menarik kembali pandangannya dan berkata sambil berpikir, "Tidak apa-apa, ayo jalan." Saat ini, Anda perlahan terbangun, dan dengan lambaian tangan Anda, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Kuncup bunga emas bermekaran dengan indah, burung-burung di wajah, bunga-bunga mekar, kuncup bunga yang tenang mekar saat ini. Bentuk bunganya mirip dengan air terjun. Kabut putih menyebar dengan udara dingin yang memaksa, mengembun menjadi es tipis biru pucat di mata air spiritual bagian dalam Anda. Tidur Anda saat ini kira-kira setara dengan retret dan pemulihan kesehatan pada periode manusia, sampai dalam proses pematangan di dunia Mei. Menarik perhatian banyak makhluk hidup, tetapi karena ular besar yang bertengger di sini, mereka harus pergi. Yang paling berani hanya mengintip di tepi jurang gunung. Bagi banyak makhluk hidup di sini, Anda agak seperti menempati jamban tanpa buang air. Anda berpikir bahwa ini pada akhirnya hanyalah orang yang lewat. Raksasa merah itu bangkit, lalu berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Lebih baik menjadikan tempat ini sebagai kesempatan bagi makhluk hidup lain. Anda juga dapat mengambil buah dunia Mei. Bahkan jika Anda sendiri tidak menggunakannya, itu selalu merupakan kesepakatan yang menguntungkan. Tetapi Anda tidak berencana untuk melakukannya. Pegunungan tidak hanya memberi makan diri sendiri tetapi juga memberi makan makhluk hidup lainnya. Pohon Mei ini tidak relevan bagi Anda. Tetapi bagi makhluk hidup lain, itu mungkin merupakan peluang untuk bangkit.
Jika semua manfaat diambil sendiri, itu akan terlalu serakah. Ini bukan hukum alam, tetapi cara Anda menghadapi dunia. Setelah napas ular besar itu benar-benar menghilang, dengan jurang kuno ini sebagai pusatnya, hutan gunung besar juga mendidih. Di antara mereka, akan selalu ada makhluk hidup yang bangkit lagi. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Dalam mimpi beberapa hari ini, Anda menemukan sedikit pencerahan. Kembalilah ke pohon kamper tua di Pulau Danau, ubahlah benang spiritual ini menjadi sesuatu yang nyata. Menemani mekarnya bunga Mei, tidak bisa dikatakan tidak ada hasil sama sekali. Tiba-tiba ada tamu tak terduga. Seekor harimau raksasa menundukkan kepalanya di bawah pohon tua di pulau kecil. Dia berbaring di sana, seperti api yang menyala di rerumputan. Harimau raksasa itu berhenti sejenak, tiba-tiba lahir, Lanju melihat ekspresi bingungmu, dia menambahkan, jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Semua makhluk di langit dan bumi berkomunikasi secara sinkron, tersembunyi di dalam benih alam Mei. Adalah kursus wajib bagi makhluk yang bangkit di alam Mei di bawah batu. Aku baru saja bangkit belum lama ini. Aku belum sepenuhnya menguasainya ketika kamu datang mencariku, jadi aku tidak berbicara. Harimau raksasa itu berhenti sejenak, lalu berkata lagi. Dan bahkan jika aku bisa berbicara saat itu mungkin tidak akan berguna bagimu. Kamu bilang monster apa yang masih bersembunyi di gunung ini. Ternyata itu kamu. Kamu tidak ingin berendam di air dan berkomunikasi dengan harimau raksasa itu, lalu memanjat pohon kamper tua dan bertengger di mahkota pohon. Rasanya senyaman kembali ke tempat tidur di rumah setelah lembur selama beberapa hari. Kamu dengan malas membuka mulut. Kamu mengenalku? Harimau raksasa itu melirik sekilas, seolah sangat terkejut dengan kesadaran dirimu. Penguasa Gunung Taihang, makhluk di pegunungan ini siapa yang tidak tahu? Harimau raksasa itu melihat kamu ingin menanyakan beberapa hal, panggil saja aku Qingyan. Selain itu, habitat ini meskipun terpencil. Tetapi bagi makhluk yang bangkit, itu bukan apa-apa, kuharap kamu bisa memperhatikannya. Tanyamu. Terima kasih atas pengingatnya, lalu apa yang kamu cari dariku? Harimau raksasa itu menjawab, sekelompok tamu tadi undang datang ke gunung, kurasa mereka datang untukmu. Beberapa hari ini aku berkeliling di desa-desa pegunungan, Changhuan Sanie, ketika melewati sebuah desa, aku melihat mereka, mengepung seseorang, di tubuhnya ada aura milikmu. Kamu menutupi pupil matamu, menundukkan wajahmu, dan dengan dingin terus bertanya, menurutmu berapa peluang mereka untuk menang? Qingyan menggelengkan kepala harimau besarnya dan berkata, di permukaan, tidak ada peluang sama sekali, tetapi gadis yang dikepung itu memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman. Mereka masuk jauh ke pegunungan, pasti ada kepastian tertentu. Kamu adalah makhluk terkuat di antara kita, tetapi seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa, bahkan untuk berbicara pun kamu meminjam dari pegunungan. Qingyan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah kamu belum pernah melihatnya sama sekali setelah tumbuh sampai hari ini? Kamu menjawab dengan diam-diam, mungkin. Qingyan berkomentar, bisa dikatakan bahwa makhluk biasa tidak memiliki umur yang panjang seperti kamu, di mata mereka seekor ular besar menjaga pegunungan. Dari kelahiran mereka hingga kematian mereka tetap sama, jadi tidak ada makhluk di gunung besar ini yang tidak menghormati dewa gunung bernama Lanju. Setelah selesai berbicara, Hu bangkit dan bersiap untuk pergi. Cahaya guntur biru menutupi ekspresi di wajah harimau, dan menambahkan kalimat, wangi juga begitu. Kemudian cahaya biru menghilang ke dalam hutan. Meninggalkan Lanju raksasa yang dia membara di tempat, setelah sekian lama, daun-daun pohon kamper kuno berjatuhan, lalu kamu tersenyum dan berpikir. Malam menyusup ke dalam pegunungan yang dalam, bayangan merah yang berkelok-kelok diam-diam mendekati desa. Lidah merah menyala menjulur keluar informasi yang datang dari udara. Pupil mata seperti Lanju mengamati para tamu tak diundang di desa. Seperti yang dikatakan Qingyan, di antara kelompok orang ini kamu merasakan auramu sendiri. Itu adalah jimat spiritual yang kamu tinggalkan untuk orang tua itu. Awalnya tindakan dan perilaku hari itu sudah sangat hati-hati. Aku tidak menyangka masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niat tersembunyi. Kamu merenung, tampaknya hal-hal yang ada di tangan memang harus dikesampingkan terlebih dahulu. Kamu mengenali pria parubaya yang memimpin, dan kamu mengerti. Putra lelaki tua itu sangat ingin meninggalkan gunung dan pergi ke kota-kota besar di luar untuk berjuang. Sesekali dia kembali hanya untuk meminta uang kepada orang tua itu. Jelas kehidupan pria itu di kota besar tidak baik, bahkan bisa dikatakan gagal. Mungkin dia adalah penyebab datangnya para tamu tak diundang ini. Barang spiritual yang kuberikan kepada orang tua itu ditemukan olehnya. Sepertinya dia juga mendapatkan imbalan yang lumayan sebagai bukti keberadaannya, membuat semua orang datang. Kau bersembunyi untuk waktu yang lama sampai lusinan orang yang berdiri di pintu masuk desa mengemasi barang-barang mereka dan mulai memasuki gunung. Barulah kau perlahan menggerakkan tubuhmu. Berburu adalah mata kuliah wajib bagi ular untuk menangkap mangsa. Kau juga tidak terlahir kuat. Kau juga mengalami masa kecil yang rapuh. Sebelum tumbuh menjadi predator top, kau menggunakan kesabaranmu untuk menunggu mangsa memasuki lingkaran perburuanmu. Sekarang kau bisa mengulangi trik lama, dan itu masih efektif. Setelah lusinan orang mendaki gunung, mereka mengubah pakaian mereka.
Peralatan militer profesional dikeluarkan dari kotak yang mereka bawa. Mereka dengan terampil merakit dan mengisi peluru, memasang rompi anti peluru satu persatu. Salah satu dari mereka dengan perhatian memasangkan rompi kecil pada Lin Ziqiang. Setiap orang membawa kotak kayu di punggungnya. Kotak kayu ini seharusnya menjadi andalan untuk memudahkan pencarian dirimu di gunung. Kemudian perhatianmu tidak lagi pada kelompok orang ini. Mata vertikal emas mengunci gadis berpakaian hitam yang ditabrak Lin Ziqiang di lengkungan pintu. Aura pada gadis itu sama sekali berbeda dari orang biasa. Ini seharusnya menjadi salah satu andalan mereka. Namun, ini masih jauh dari cukup. Matamu dingin, aura spiritual menarik sungai, dan kekuatan mengerikan menarik tubuh besar itu menghilang. Mereka seharusnya tidak datang ke gunung besar ini, karena ini adalah wilayah perburuanmu. Penyusup hanya akan menemui kematian. Pada saat ini, orang-orang di tim melihat ke atas dan melihat awan hitam pekat telah berkumpul di langit. Awan itu menggantung sangat rendah. Seolah-olah berhenti di atas pegunungan. Angin dingin dari gunung melintas dari tempat rendah, membawa suara ratapan yang menyedihkan. Entah mengapa, mereka benar-benar merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sebelum mendekati gunung, cuacanya cerah. Tidak lama setelah mendekati gunung, mereka akan menghadapi hujan lebat. Pria kekar yang mengikuti Lin Ziqiang ke desa bertanya pada gadis itu, "Nona, apakah Anda perlu berteduh?" Gadis itu menjawab, "Tidak perlu. Dia datang." Siapa? Pria kekar itu tidak bereaksi sesaat, tetapi segera menyadari siapa yang dimaksud gadis itu. Saat dia mengerti, seluruh tubuhnya merinding. Dia melihat ke atas untuk mengamati sekeliling. Tiba-tiba, ada suara gemuruh di langit, dan ribuan ton air hujan jatuh ke pegunungan. Seolah-olah seseorang di langit membuka pintu air. Hujan deras langsung mengaburkan pandangan semua orang. Tetesan hujan sebesar kacang kedelai menghantam wajah. Dalam hujan lebat, mereka kehilangan penilaian terhadap lingkungan. Kegelisahan di hati Lin Ziqiang meledak. Dia mendengar sesuatu berbisik dalam hujan lebat. Bahasa yang tidak diketahui itu bercampur dalam air hujan dan melepaskan semacam wahyu. Mungkin ini ilusinya, tetapi suara ini bergema di gendang telinganya. Dia merasa dia pasti sudah gila sekarang. Gadis itu tidak memperhatikan pria yang wajahnya terdistorsi di sampingnya. Dia bersenandung. Hujan deras jatuh padanya, membasahi gaun hitamnya. Menggambarkan lekuk tubuh yang polos dan menggoda. Pandangannya tertuju pada sudut hujan lebat. Di sana, raksasa merah bangkit dalam hujan. Mata vertikal emas raksasa itu menatap dingin ke arah semua orang. Mereka mendengar suara gesekan logam dari sisik yang membuka dan menutup lapisan demi lapisan. Di dalam hujan, di sekeliling, di semua tempat yang bisa mereka rasakan. Ketika mata vertikal emas yang menumpuk dan meleleh di dalam hujan saling berhadapan, rasanya seperti gunung besar menekan tulang punggung, menekuk lutut. Membuat orang tanpa sadar berlutut dan menahan napas. Untuk sesaat, pikiran seperti itu terlintas di benak mereka. Mungkin badai datang untuk menyambut keberadaan ini. Setelah linglung sejenak, seseorang menembak, moncong hitam menyemburkan lidah api ke dalam hujan. Di bawah tekanan mengerikan seperti itu, mereka tidak dapat mempertimbangkan perintah untuk menangkap hidup-hidup, bahkan kesombongan mereka sebagai manusia pun lenyap, tetapi percikan api akhirnya muncul. Rerumputan seperti peluru yang menghantam pelat baja yang tidak bisa ditembus. Orang-orang yang mengangkat senjata dan menembak mendengar raungan seperti logam, percikan api beterbangan, mengelilingi mereka. Kemudian orang-orang menghilang satu persatu, diseret oleh kekuatan besar yang tidak dapat dijelaskan ke dalam hujan dan menghilang. Seolah-olah hujan deras telah berubah menjadi iblis yang memangsa manusia. Teriakan itu seolah-olah membentang hingga tak terhingga jauhnya. Pria kekar itu masih meraung. Dia berteriak kepada gadis itu, "Nona Gu, cepat lari. Aku sangat menyukaimu. Bisakah kamu berhenti main-main? Aku akan membawamu pergi dari sini." Sial. Pria kekar itu merasa leluhur kecilnya ini pasti sudah gila. Lengan pria kekar yang memegang pistol itu berkedut. Hutan bambu terbakar, anak buahnya semakin berkurang. Gadis itu memperhatikan hal ini, pihak lain tidak berhenti setelah dia memberikan undangan. Gadis itu berbicara lagi, dengan ada sedikit ketidakpuasan. "Sebagai hewan peliharaanku, ikut aku pergi dari sini." Namun tawa tabib hantu muncul di tengah hujan deras. Bergema di sekitar mereka, suaranya rendah, pemilik tawa itu menelan guntur yang bergemuruh di tenggorokannya. Benda itu tertawa. Pria kekar itu merasakan seluruh darah di tubuhnya membeku di bawah tawa tabib hantu ini. Kemudian gadis itu melanjutkan, "Kamu akan menderita jika tidak patuh." Bayangan merah raksasa itu menyerbu dengan kecepatan yang luar biasa. Roh pembangkang Chang Wei muncul di bawah kaki gadis itu. Ini adalah tanggapan. Chang Wei membanting tanah, tetapi gadis itu berdiri dengan ringan di atas tulang belakang itu, tubuhnya yang mungil sedikit membungkuk, seperti penghormatan setelah balet. Mata Gu Qingqian berkilauan perak yang cemerlang. Seolah-olah cahaya bulan putih bersih naik dari permukaan laut, wajahnya yang kecil dan halus menjadi serius. Kata-kata yang keluar dari mulutnya berasal dari nyamuk purba. Ini adalah teks kuno dalam arti sebenarnya, dari zaman yang telah terkubur. "Namun kamu bisa mengerti," katanya, "teluk tak berujung, dimakamkan seperti air mata."
Kemudian tubuh pria kekar itu bergetar. Bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari kotak kayu di belakangnya. Kekuatan besar datang dari kotak kayu, seolah-olah hidup kembali. Ingin menembus segel. Bukan hanya dia, semua orang yang bertugas membawa kotak kayu juga seperti itu. Raungan naga terdengar dari dalam kotak kayu. Getarannya semakin besar, hampir membawa orang-orang ikut serta ke udara. Gadis itu merentangkan tangannya dan memerintahkan dengan acuh tak acuh. Keluar. Kotak kayu itu pecah, ketajaman logam melesat langsung ke langit, puluhan pedang kuno melayang ke udara, bilah pedang merobek tirai hujan, dan semuanya kembali ke belakang gadis itu. Mereka tidak tahan untuk bersilangan, ingin menghabisi daging dan darah makhluk hidup. Mata Gu Qingqian tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan, melihat ular merah besar di tirai hujan, seolah-olah melihat benda mati. Pria kekar itu melihat dua monster berhadapan di tengah hujan deras, pandangan dunianya telah dicuci ulang, dan pistol di tangannya sudah lama diletakkan. Hingga kini, senjata api tidak memiliki arti sama sekali di mata benda-benda ini. Pedang keluar. Puluhan pedang kuno berubah menjadi naga panjang di bawah pikiran gadis itu. Ketajamannya bahkan meratakan semua mahkota pohon besar di sekitarnya, dan tirai hujan juga ikut robek, langsung menuju ular besar itu. Wajah ular yang mungkin menutupi topeng hantu tembaga merah itu mencibir. Darah memenuhi api bambu emas yang menyala, angin yang terdiri dari pedang kuno bertabrakan dengan pepohonan, menghasilkan deru logam yang menusuk telinga. Petir menyambar dari langit, menerangi bayangan raksasa sisik belang ular piton di tengah hujan, tidak bisa melukainya sedikit pun. Gu Cucu, yang diam-diam menarik kembali pedang kunonya, mengerutkan kening, benda ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Setiap dari 33 pedang kuno bukanlah barang biasa. Itu adalah kristalisasi dari teknik pemurnian Qi yang dikuasai dengan jelas, beruntung bisa mendapatkan satu, apalagi satu set lengkap, sangat langka di dunia. Tetapi semua ini tidak berguna di depan makhluk raksasa itu, angin dari pedang kuno bahkan tidak bisa meninggalkan goresan pada sisiknya, dia merasakan sedikit keanehan. Di era kebangkitan rahasia yang baru lahir, tidak mudah bagi makhluk hidup untuk bangkit, tetapi di kedalaman gunung ini, ada monster seperti itu yang tersembunyi. Gadis itu memiliki sedikit keinginan untuk mundur. Dia menganggap ular besar itu sebagai makhluk yang baru bangkit dan menderita kerugian besar. Dia memang kehilangan emosi sejak lahir. Tetapi kehilangan emosi tidak berarti kehilangan kecerdasan. Awalnya diperkirakan bahwa sekuat apapun lawannya, tidak akan lebih dari ini, 33 pedang tanpa darah setengahnya pasti bisa menentukan kemenangan. Sekarang lawannya dengan keras kepala menahan 33 pedang tanpa usaha apapun. Bahkan jika 33 pedang berlumuran darah, mungkin hanya ada sedikit peluang untuk menang. Seorang jenius tidak gila. Untuk musuh yang hampir tidak bisa dikalahkan, Gu Cucu tidak akan berpikir tentang bagaimana mati. Saat ini hujan semakin deras, tawa aneh bergema. Ternyata mereka tidak pernah menjadi pemburu, tetapi mangsa. Sejak mereka menginjakan kaki di gunung ini, mereka telah menjadi mainan bagi raja untuk bersenang-senang. Sudah lama dia tidak begitu malu, bahkan mungkin mati, maka tidak perlu sungkan. Gu Cucu tidak menyayangkan nyawanya. Lengan terangkat dengan ringan, pedang kuno bergemuruh keluar. Tidak menusuk ular besar, pedang kuno ini menebas orang yang membawa mereka datang, dia memerintahkan dalam sekejap. Orang-orang yang ditebas oleh pedang kuno ada yang sudah mati sebelumnya, ada juga yang masih hidup dan ingin melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Sayangnya mereka tidak secepat pedang kuno seperti meteor. Angin menebas, darah memercik ke langit, mayat orang mati dengan cepat mengering, tiba-tiba Gu Cucu tertegun. Karena pelipisnya ditodong oleh moncong senjata hitam pekat, pria kekar yang paling dekat dengannya memiliki wajah yang mengerikan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya dengan kecepatan tercepatnya dia memasang senjata dan menekan sakelar, tetapi lidah api tidak menyembur, angin jatuh, memotong senjata dan pria kekar itu menjadi berkeping-keping. Pola alur darah pedang menjadi aneh, terus-menerus bergerak di bilah pedang, dalam hujan lebat, itu adalah cahaya merah tua dari awan gelap. Tiba-tiba dalam sekejap mata, suara, pluk terdengar, suara benda tajam menusuk rongga dada, dan beberapa tetes darah memercik ke tanah di depan mata pria itu. Gadis itu berteriak keras, ini bukan suara orang biasa. Apa yang terjadi? Li Ziqiang mendongak dengan bingung dan membelalakan matanya. Gu Cucu ditusuk dari belakang oleh tulang duri merah menyala. Dia akhirnya tidak bisa pergi. Seperti malaikat yang dipakukan oleh tombak dewa jahat di dunia fana, dia tergantung di udara berjuang. Darah tak henti-hentinya mengalir keluar dari luka. Menetes ke tanah dari pergelangan kaki baju besi, mewarnai pedang kuno aneh yang kehilangan kendali. Semuanya jatuh dari udara dan menancap ke dalam tanah. Darah yang dimuntahkan Gu Cucu mewarnai merah topeng halusnya, di antaranya ada juga pecahan organ dalamnya yang hancur. Saat ini dia diangkat ke depan wajah ular yang mengerikan untuk dinilai. Hujan menghantam tubuh gadis itu, dengan cepat menghilangkan suhu tubuhnya, buah terlarang yang belum matang yang ditanam gadis itu di masa kecilnya. Sampai 13 tahun, Na Meiwu dan dia percaya kesempurnaan yang mengerikan. Jadi, bahkan di antara kelompok Tonglin, dia adalah pemimpin yang berjalan paling jauh. Siapa sangka? Tawa hantu memenuhi gendang telinga Gu Cucu, seolah mengejek.
Nyala lilin emas yang menyala di matamu menjadi sentuhan kehangatan terakhir dalam ingatan gadis itu. Melihat mata kehilangan fokus, kau dengan santai melemparkan mayat gadis itu ke samping. Tubuh manusia yang rapuh seperti itu benar-benar tidak waspada di depanmu. Mati tidak sia-sia. Saat ini, Lin Ziqiang bahkan tidak punya pikiran untuk melarikan diri, hanya meringkuk di tempatnya dengan linglung. Dewa gunung sulit diusir. Orang tua itu benar. Monster ini bukan ular, melainkan Dewa Gunung Taihang. Kau melirik Lin Ziqiang dan berjalan pergi sendiri. Tepat ketika pria itu menunjukkan kegembiraan, pedang kuno dicabut dan terbang oleh bimbingan merah dewa. Kemudian kepala pria itu jatuh. Gunung dan hutan terkirim. Beberapa hari kemudian, semakin banyak orang dari luar memasuki gunung. Hujan menyelimuti seluruh gunung Taihang tanpa henti, mengandung rohmu. Kau tidak ingin orang-orang yang tidak diundang itu masuk jauh ke dalam gunung dan mengganggu kehidupan di pegunungan. Pegunungan tampaknya merasakan dan membantumu menurunkan hujan lebat ini. Para penghina atau mereka yang memiliki niat tersembunyi akan kehilangan arah. Sampai hari ini, sudah ada tidak kurang dari tim yang jumlahnya seperti jari tangan yang mencoba menembus blokade hujan lebat. Dari salah satu orang, diketahui bahwa tim yang memasuki gunung kali ini memiliki orang-orang dari keluarga di Duli Zhao. Selain itu, ada orang-orang dari keluarga Bu yang mencari nona muda mereka. Tidak ada habisnya. Kau menghela napas panjang. Meskipun dengan kebangkitan pegunungan dan kebangkitan makhluk hidup, sangat normal bahwa tanah ini menarik perhatian manusia. Tetapi ini datang terlalu cepat. Selain apa yang disebut keluarga Bu, ada juga dua keluarga yang ingin memanfaatkan situasi ini. Yang dikirim sekarang hanyalah orang biasa. Mungkin akan ada makhluk hidup yang bangkit di masa depan. Kekuatan manusia luar benar-benar tidak diketahui bagimu. Api bambu menyala, kau menggerakkan pikiranmu. Suara raungan naga naik turun. Lusinan pedang kuno naik satu persatu dari pulau. Berkumpul dalam lingkaran di sekitar pohon kamper tua. Prasasti kuno yang terukir berkedip merah. Ketajaman menjadi sutra dan jatuh dengan lembut. Kau masih memiliki sedikit keuntungan. Gadis itu meninggal. Pedang kuno menjadi tanpa pemilik. Prasasti pada pedang adalah metode pengoperasian roh yang ditinggalkan oleh pendahulu. Gunakan darah untuk menghangatkan hingga 33 pedang kuno. Nyalakan kembali teks-teks ini. Kemudian operasikan roh dan pukul sesuai dengan metode yang dijelaskan pada prasasti. Untuk tubuh manusia, darah yang dibutuhkan oleh pedang kuno ini sangat mengerikan. Gadis itu lemah dan tidak dapat memenuhi pedang kuno ini. Tetapi darah ular besar menghangatkan pedang kuno. Membuat anak-anak kecil ini sangat ganas. Ketajaman menyembunyikan kilau merah menakutkan. Sekarang pedang kuno menembus angin dan berkeliaran di kedalaman pegunungan. Tubuh pedang bergemuruh, itu adalah pelangi besar dalam buku. Pedang kuno logam yang awalnya hitam menunjukkan pola merah aneh. Lebih dari angin, seperti naga dan ular menari dengan liar. Ini adalah prasasti baru. Namun, beberapa tahun upaya Gu Cucu gagal membuat tubuh pedang mengukir jejaknya. Kau mengangkat tanganmu seperti lengan. 10 jari terangkat ringan. 33 pedang mengikuti tren dan menusuk kembali ke tanah di bawah pohon tua. Pedang demi pedang jatuh. Dengan pohon kamper tua sebagai pusat, tempat ini menjadi kuburan pedang kuno. Pada saat ini, pesan datang. Akhirnya seseorang tidak dapat menahannya. Seorang pembangun melangkah ke gunung. Dia menggunakan formasi seni yang tidak dikenal untuk mengatur awan dan kabut. Orang ini tidak datang untukmu. Dia mendaki gunung. Di luar gerbang gunung, kepala biara yang mengenakan jubah emas kemerahan melantunkan nama Buddha dengan suara rendah. Kematian seseorang seperti padamnya lampu. Semoga dermawan berduka. Orang tua berpakaian putih di sampingnya mengucapkan selamat tinggal dengan tatapan yang tenang, tanpa menunjukkan suka maupun duka. Terima kasih, Guru Tonghui. Namun, raut wajah orang tua itu suram. Kepala biara kuil kuno memiliki hubungan dengan orang tua itu di masa muda. Dengan dharma misterius, dia meninggalkan lampu abadi di kuil. Lampu itu menyinari Gu Cucu muda. Gu Cucu meninggal di pegunungan Taihang. Dia tidak bisa menerimanya. Seolah-olah dia sendiri yang mendorong gadis itu ke neraka. Orang tua itu melangkah keluar dari gerbang aula Buddha seperti batu besar di hatinya dan berkata, "Kalau begitu, Gu akan pamit dulu." Kemudian, dari kuil kuno yang dalam, suara kepala biara terdengar dari tempat yang sangat jauh. Hujan gunung mengandung aura orang itu, cepat pergi. Tidak membangkitkan pikiran liar dapat menjamin kedamaian. Orang tua itu berhenti dan suara nyaring juga terdengar, tempat ini memang bagus, tetapi tidak perlu tinggal lama. Guru bisa pergi. Jika Anda kembali dalam beberapa hari, Anda dapat dengan mudah mengambil semuanya. Kalau begitu, saya tidak akan banyak bicara. Orang tua itu melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Kepala biara menghela nafas pelan, Amitabha. Bagus sekali. Akhir-akhir ini, penyusup semakin banyak. Mereka dengan sembrono menghancurkan hutan dan menembak kehidupan. Semakin banyak dari mereka dapat melihat semua benda hidup, pohon tua yang familiar, ular besar melingkar. Kau jarang menunjukkan sedikit kelelahan. Kau mengubur orang baik dan jahat di tanah ini. Pedang kuno masih tertancap di tanah, tetapi ada noda darah yang tak terhapuskan.
Terlalu banyak dari mereka. Orang-orang di antara mereka belum tentu makhluk yang bangkit. Memegang artefak kuno tertentu juga dapat menembus lumpur hujan gunung. Makhluk yang bangkit bukannya tidak ada. Di antara mereka, bahkan ada satu yang kuat dan menakutkan. Dialah orang tua yang naik ke kuil beberapa hari yang lalu. Dia tidak datang untuk benda-benda spiritual di gunung, tetapi untukmu. Pertempuran sengit antara orang tua itu danmu berlangsung lama. Akhirnya, dia ditebas oleh pedang kuno. Darah pada pedang yang kaya akan artefak spiritual berasal dari orang tua itu. Dia berkata karena dia adalah tetua keluarga Gu, jadi dia harus menjaga seluruh keluarga. Ketika dia telah mengatur semua hal di rumahnya, dia bisa menjadi seorang tetua yang membalaskan dendam anak cucunya. Dia telah membuat persiapan yang matang. Tidak ada yang perlu dikatakan jika dia gagal. Orang tua dan Bei Shuang saat ini masih berkata, setelah saya, tidak ada seorang pun di keluarga Gu yang tahu tentang Gu cucu, dan tidak ada yang tahu nama saya. Semua hal berakhir pada saya. Jika Anda merasa tidak puas, merasa bahwa kemarahan Anda mereda, merasa bahwa tindakan keluarga Gu kami sangat menyinggung, Anda dapat pergi untuk memutuskan garis keturunan. Saya sama sekali tidak akan memiliki keluhan. Terakhir, saya menghormati Anda sebagai dewa gunung. Jika Anda masih dapat mendengarkan nasihat orang tua ini, pergi dari sini secepat mungkin. Ini adalah tempat yang penuh masalah. Anda tidak dapat mempertahankannya. Namun, setelah mendengar ini, kau tidak mengindahkannya. Api lilin keemasan berkedip-kedip. Kau menghela nafas dalam-dalam. Hujan ini adalah rohmu. Roh ini tidak tak terbatas. Bahkan dengan bantuan pegunungan, 11 UMU juga secara bertahap menjadi tidak menguntungkan. Kau merenung. Keluarga Gu di Kyoto telah meninggalkan tempat ini tanpa jejak. Tetapi keinginan manusia menjadi semakin banyak. Bahkan merasakan seekor serigala biru yang bangkit dari luar. Mendekati kedalaman gunung dan bersembunyi. Tampaknya gunung ini memiliki sesuatu yang membuat dunia luar gila. Semua orang ingin masuk ke dalam. Dan seseorang menyarankanmu untuk pergi, sangat gila. Lupakan saja, tidak apa-apa, kau akan segera mengetahuinya. Mungkin setelah beberapa saat bernapas. Dari samping pohon tua di tanah berlumpur, sosok bungkuk keluar dan berkata, orang yang kau cari sudah kubawa. King Yan melihat sekeliling. Beberapa pedang tulang dingin tertancap di pohon tua, terutama beberapa pedang di antaranya. Ketika dia melihat noda darah yang sudah mengering, kewaspadaannya semakin besar. Dia melempar orang yang digigitnya ke bawah pohon tua dan berkata kepada harimau iblis. Dia tidak terlalu patuh. Agar dia lebih tenang, aku mematahkan kedua kakinya. Pria yang dilempar itu menempel di tanah berlumpur, tampak sangat menyedihkan. Kebangkitannya yang dielu-elukan banyak orang. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Dia segera meraung, jika siluman harimau membiarkanku pergi. Pegunungan Qinjiao masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, aku akan membunuhmu dan membuat jubah kulit harimau. Usaha kerasmu untuk bangkit. Cahaya ganas di mata King Yan semakin kuat, bergejolak di antara pohon-pohon tua. Saat ini, pria itu mendengar suara dari atas pohon tua. Suara itu datang dari langit, tinggi dan jauh. Benda itu berasal dari lembah Jiang. Di bawah pohon tua. Bawa pria itu ke sisi pegunungan Qinjiao. Dia merasakan tekanan seperti gunung. Jatuh dari langit, menekannya dengan erat, menekan seluruh tubuhnya ke dalam lumpur. Monster merah besar. Samar-samar terlihat di antara dahan dan dedaunan pohon tua. Tadi dia ditekan ke dalam lumpur, sekarang dia diangkat kepalanya oleh kekuatan misterius yang besar. Kepala ular raksasa itu menggantung dengan tonjolan tulang yang mengerikan, membuatnya seolah-olah memakai topeng. Api keemasan membara di rongga matanya. King Yan tertegun. Dia menyadari bahwa ada perubahan halus pada kepala pria itu. Duri tulang memanjang dari leher belakang kepala ular, sangat halus. Dia menyimpan semuanya di dalam hatinya. Tidak ada yang salah dengan ini. Kekuatan pria itu baik untuk suara pegunungan ini. Dia tidak suka bersaing untuk menjadi yang terkuat tetapi akan menjaga gunung dan tidak terganggu oleh dunia luar. Suara ular besar itu rendah dan dalam. Aku bertanya dan kau menjawab. Di bawah tekanan ini, pria itu hampir mati lemas. Garis pertahanan di hatinya hancur berkeping-keping, tidak mampu menghasilkan sedikit pun perlawanan. Apa itu pegunungan Qinjiao? Ekspresi pria itu kosong. Perlahan dia berkata, para leluhur mengirim kaki tangan untuk menguji pegunungan. Mereka menggunakan ramuan yang didapat untuk menilai. Apakah itu uras spiritual yang pulih? Jika dikonfirmasi, mereka akan mengerahkan seluruh pegunungan Qinjiao. Harga untuk menggunakan kristalisasi peradaban sangat besar. Jadi mereka perlu menguji dengan gila-gilaan. Dalam lingkungan seperti ini, nyawa manusia adalah yang termurah. Kau terus bertanya. Berapa lama lagi kalian akan menguji? Pria itu tanpa ekspresi. Dia hancur oleh tekanan spiritualmu dan mengungkapkan segalanya. Ini akan segera berakhir. Segera, pasukan bersenjata berat akan menginjak-injak tempat ini dan membersihkan setiap makhluk yang bangkit di sini. Gunung dan sungai yang terkenal semuanya pulih. Tidak lama lagi dunia ini akan sepenuhnya terbangun. Era baru akan segera berakhir. Tidak ada jalan bagi kalian di era baru.
Api keemasan di matamu berkobar. Kemudian, pria itu seperti mesin yang rusak. Terus-menerus menarik, orang ini benar-benar tertekan mentalnya. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kepala besar itu kembali ke pohon tua. Dari bawah ke atas, hanya terlihat kilauan emas yang membara. King yang tidak mengerti maksudmu, lalu bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Namun, kata-kata ini terlalu menakutkan. Di depan hampir jalan buntu. Desahan panjangmu bergema di ketinggian. Begitu lama, manusia masih belum bisa belajar menghormati alam. Saat ini, lonceng kuil di gunung tinggi berbunyi. Para biksu berkumpul di halaman kuil. Seorang biksu tua, Chen Yin, bertanya, "Tong Hui, benarkah akan seperti ini?" Kepala biara melantunkan nama Buddha dengan suara rendah. Berkata, "Besok pagi saat fajar, mereka akan mulai mengepung makhluk yang bangkit di Taihang. Seluruh gunung besar akan berubah menjadi neraka di bumi. Bawa murid-murid yang bersedia pergi keluar dari Gunung Wutai. Di kaki gunung akan ada orang yang secara khusus menyambut kalian." "Bagaimana dengan penduduk gunung?" Biksu tua itu terus bertanya. "Lalu, apakah Tong Hui tidak akan pergi?" "Tidak akan pergi. Tetap di sini saja." Kepala biara melihat ke kejauhan gunung, melihat kekosongan bersama gunung hijau. Bulan sabit pucat sebesar cakram tinta tergantung tinggi di langit. Orang itu berhenti melangkah. Kepala biara tahu ini bukan kompromi. Ketenangan saat ini adalah pertanda badai akan datang. Besok, tempat ini akan berubah menjadi lautan penderitaan daging dan darah. Orang itu berhenti dan melihat ke bawah ke awan gunung. Ketika jembatan komunikasi antara dunia luar dan Taihang dibangun kembali, setiap makhluk di sini dapat membuat pilihan ketika bencana yang menimpa tiba. Kepala biara bergumam pelan. "Mengapa? Untuk apa?" Orang itu menempatkan posturnya terlalu tinggi, tidak mau menundukkan kepala. Maka di bawah roda peradaban nyata, hanya ada yang hancur. Keesokan harinya saat fajar, alarm yang menusuk telinga bergema di sekitar Gunung Taihang. Burung besi hitam besar terbang melintas dari ketinggian membentuk formasi huruf V, raungan yang dihasilkan oleh putaran memecah kesunyian di kedalaman gunung. Kamera berkecepatan tinggi yang tersembunyi di bawah badan pesawat mengirimkan gambar ke pangkalan yang jauh, di ruang konferensi yang remang-remang. Para jenderal mengira mereka berkomunikasi dengan markas, tetapi tidak tahu bahwa titik awal instruksi berasal dari sini. Ruang kosong, sebuah suara. Di kedalaman Gunung Taihang, bersamaan dengan instruksi yang dikeluarkan, nyala api muncul, lebih terang dari matahari yang baru lahir. Untuk penempatan yang akurat, pilot helikopter akan menurunkan ketinggian terbang. Ledakan membawa aliran udara yang mengembang dengan cepat. Jika pengoperasiannya tidak benar, sangat mungkin tersedot ke dalam pusaran. Di sini semua adalah pilot andalan. Kesulitan ini di mata mereka semudah membalikan telapak tangan. Pria yang duduk di kursi belakang helikopter mengangkat walkie-talkie. "Kapten Meng memanggil nomor 2 Meng. Siapkan titik-titik penanda di sepanjang jalan dan turunkan satelit darat. Yang lain ikuti." Kapten terus masuk lebih dalam. Kemudian suara balasan, diterima, terdengar di headphone. Pria itu terus memberi perintah. "Tempatkan detektor di distrik 6 Taihang Selatan." Markas besar meminta untuk melihat dengan jelas topografi. Sistem darat sudah siap. Tiba-tiba, getaran besar terasa seperti gunung terbelah. Binatang-binatang ketakutan. Sekawanan burung terbang meninggalkan hutan, juga membangunkan sesuatu di kedalaman. Meng Shiba selesai melaksanakan tugas, bersiap untuk kembali ke tim. "Tunggu, apa itu?" Orang-orang Ermaili berteriak keras, bersamaan dengan suara senjata api yang samar. Pria itu mengerutkan kening. "Meng Shiba, Meng Shiba." Ular besar mengangkat kepalanya, tubuhnya ditutupi kristal es yang halus. Angin dingin bertiup dari arah itu, dalam sekejap mengubah tempat ini menjadi beku. Bergumam pelan, lilin biru, hujan. Kemudian, di kedalaman Taihang, dari pohon kamper tua, kabut merah yang luas diam-diam membuka mata. Ular besar itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Aura yang belum pernah ada sebelumnya menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Awan hitam datang dari segala arah, berkumpul menutupi sinar matahari. Suara guntur menggelegar. Petir seperti naga yang berkumpul melonjak ke langit, menembus hujan lebat. Hujan lebat turun dengan deras. Semua berubah menjadi kristal es. Cahaya dingin menyelimuti helikopter, formasi tidak punya tempat untuk melarikan diri. Lidah api yang dimuntahkan senapan mesin tiba bersamaan dengan hujan es. Bersamaan dengan ruang rapat komando, layar menjadi gelap. Sebuah suara tua terdengar, sepertinya Taihang tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Tetua lain berkata, "Kita sudah mengetahui medannya. Satelit darat telah mengunci benda-benda itu. Lanjutkan dengan tembakan artileri." Makhluk-makhluk yang bangkit saat ini tidak akan bertahan lama. Waktu yang mereka miliki terlalu singkat. Kemudian, seorang komandan di samping bertanya, "Perlu berinvestasi di Sihe?" Orang tua itu mengenang, lumpur ini bisa ditinggalkan untuk benda itu. Orang-orang tua itu telah bersembunyi begitu lama. Bukankah sudah waktunya untuk mengeluarkan sesuatu sebagai tanda? Seseorang mencibir dingin. "Zhao Sheng, kamu sudah lama menginginkannya."
Orang tua yang disebut Xiao Sheng tertawa. Kita sudah saling kenal dengan baik, jangan disembunyikan. Jika kita bisa menaklukkan Taihang, kerugian kecil ini tidak berarti apa-apa. Anak laki-laki di keluargaku sudah membawa kuali Mika, menunggu di tepi gunung Taihang. Kuali Mika, Xiao Sheng, kamu benar-benar mengeluarkan modal besar. Benda semacam ini berkurang setiap kali digunakan, tidakkah kamu merasa sayang? Xiao Sheng melambaikan tangannya dan berkata, jangan mengejekku. Aku tidak percaya kalian benar-benar berharap. Orang-orang biasa itu untuk membereskan beberapa, mungkin ada juga makhluk yang bangkit yang harus mati. Kita harus menangani hal-hal ini. Tetua lainnya menjawab, baiklah, karena kamu sudah berbicara terus terang, kami juga tidak akan menahan diri. Jiu Huan, Pan Xi, Zheng Qi, Lei Gong. Dengan serangkaian nama aneh yang disebutkan, para tetua merasa tenang. Saat ini, di tempat lain di Gunung Taihang, seorang pria besar berteriak, cepat mundur. Di depannya ada makhluk raksasa yang melingkar. Lapisan-lapisan spiritual merah terbuka dan tertutup, senjata api dan artileri menghantamnya seperti air yang menghantam bebatuan, tidak berguna. Pria besar itu telah berperang selama setengah hidupnya, belum pernah bertemu hal aneh seperti ini. Mereka adalah pasukan yang bertugas menjaga satelit darat. Dilengkapi dengan artileri berat dan 3 helikopter, serta rudal kendali yang tersembunyi di dalam peralatan besar di belakang. Sayangnya, ular besar itu terlalu dekat dengan bawahannya, tidak mungkin bagi personel kendali untuk menembak. Bambu emas membakar raksasa itu. Kecepatan melengkungnya sangat cepat sehingga tidak bisa dipercaya. Pepohonan, bebatuan, dan logam berhamburan, mengikutinya berenang dan menempel pada lapisan spiritual. Seringkali, senjata berat dihalangi oleh panah-panah ini. Pada saat yang sama, panah kuno ini sangat menyakitkan. Seperti mesin penggiling daging yang memanen nyawa manusia, cukup tajam untuk langsung memotong manusia dan baja menjadi berkeping-keping. Hujan deras menyiram mayat, bercampur dengan darah mewarnai tempat ini menjadi merah menyala. Setiap langkah yang diambil menginjak tumpukan mayat. Para prajurit mempertahankan posisi mereka menunggu penyelesaian penempatan satelit. Sekarang perintah untuk mundur akhirnya dikeluarkan. Para prajurit mencibir dan meraih tangga helikopter yang menanjak. Pada saat yang sama, para prajurit yang tersisa juga ikut mundur. Dia berteriak ke interkom, bom kendali dia. Suara personel kendali terdengar serak, mengerti. Pergi ke neraka. Binatang buas. Melihat rekan-rekannya satu persatu diwarnai menjadi berkeping-keping oleh monster, tetapi dia tidak berdaya. Sekarang dinding baja retak, api amarah mengikuti akal sehat merobek langit. Dia melihat sesuatu seperti ular yang menari liar. Ditelan api, dia tertawa terbahak-bahak. Hujan deras memadamkan api yang berkobar, asap hitam memenuhi udara, bau mayat terbakar sangat busuk. Sebuah pedang kuno terbang keluar dari reruntuhan, tertancap di atas penempatan satelit. Kemudian 2 pedang, 3 pedang, hingga memotong peralatan ini menjadi berkeping-keping. Kamu dengan dingin melihat ke arah helikopter yang pergi. Api lilin emas di matamu berkedip-kedip di tengah hujan deras. Jejak darah merembes keluar dari celah-celah lapisan spiritual. Bercampur dengan darah di seluruh tanah. Pada akhirnya, kamu tetap terluka. Selain lapisan spiritual yang diledakkan, beberapa bagian juga patah. Rudal itu lebih baik daripada mengenainya. Jika pedang kuno tidak diatur di depan sebelumnya, lukanya mungkin akan lebih serius. Kamu menghirup dan menghembuskan udara, menyerap energi spiritual lemah yang terkandung di udara. Energi spiritual ini secara efektif membantumu memulihkan luka. Tidak banyak, tetapi sangat berharga. Kamu menyadari ada mata yang turun dari langit tinggi, sumber sinyal terhubung ke sini. Tiba-tiba sebuah ingatan membuatmu langsung bereaksi. Itu adalah satelit buatan manusia di alam semesta. Mesin-mesin yang mengorbit planet ini adalah representasi luar biasa dari peradaban manusia. Bahkan mata juga merupakan senjata. Kamu tidak yakin apakah hujan deras dapat sepenuhnya menutupi pegunungan dan sosok makhluk hidup yang bangkit. Saat ini, di sepanjang pegunungan, makhluk hidup yang bangkit sedang berperang dalam pertempuran berdarah. Tidak setiap makhluk hidup yang bangkit sama mengerikannya dengan bambu emas, mampu tidak takut pada pengaruh artileri dan iklim. Melalui energi spiritual di pegunungan, kamu dapat melihat ada burung besar yang terbakar, menyerang dan membunuh orang banyak, memotong sayap pesawat yang terbang di pegunungan. Sayangnya, celah muncul di api yang membakar karena dihantam hujan deras. Seseorang menembakkan panah tajam bertuliskan legenda kuno, mengenai tenggorokan dan jatuh ke tanah, sementara embun pagi membelah besi es. Menginjakkan kaki di sungai es di tengah derasnya baja, kemudian tubuhnya diikat oleh 9 cincin tembaga. Tembakan gencar menghancurkan lapisan besi es dan kepalanya dipenggal. Kau memejamkan mata, api bambu keemasan padam, lalu tiba-tiba melepaskan diri, lebih menyilaukan dan gemerlap dari sebelumnya. Kekuatan spiritual di sekujur tubuhmu mengalir deras mengikuti darah. Seperti naga yang mengamuk, mengalir ke seluruh anggota tubuh. Fragmen spiritual yang terluka sembuh dengan cepat, tulang yang patah disambung paksa. Pedang kuno bergemuruh, garis-garis merah aneh terwujud, aura jahat menyelimuti langit dan bumi. Hanya itu saja.
Jika hanya itu yang kau punya dan ingin menaklukkan Taihang, itu masih jauh dari cukup. Tubuh ular raksasamu yang merunduk dan meliuk menghilang dalam sekejap. Tubuh besar itu muncul di medan perang. Warna keberadaan itu terlalu mirip dengan lautan darah, menjalankan tatapan maut. Pedang kuno berwarna darah melayang di udara dan beradu dengan 9 cincin tembaga. Dalam sekejap, cincin tembaga hancur, lalu sebuah pedang kuno menusuk ke kerumunan, dengan tepat mengambil kepala seseorang. Tembakan meriam bergemuruh, ular besar itu berjalan berkelok-kelok membawa serta angin puyuh. Pepohonan, bebatuan, dan pedang terbang berwarna darah mengikutinya, menghujani peluru timah padanya. Seseorang menarik busur, petir berkumpul membidik monster besar di tengah tembakan meriam. Setelah menembakkan panah, dia berpikir ular besar itu akan tertembus. Namun, saat mendongak, dia bertemu dengan sepasang mata emas. Pedang kuno itu langsung menyedot dan memotong orang yang menarik busur menjadi berkeping-keping. Busur petir jatuh ke tanah, kau meliriknya lalu mengambilnya. Di tempat lain, ada seorang wanita dengan riasan yang rumit. Dia melambaikan tangan dan mengangkat tangan, menyebabkan perubahan misterius. Pasir beterbangan, bebatuan melayang, atau api dan air yang dahsyat membuat harimau yang diselimuti cahaya biru petir tidak dapat menggunakan kekuatan kasarnya. King Yan meraung, jika dia membiarkannya mendekati wanita itu, dia bisa meremukkannya menjadi daging cincang dengan satu tamparan. Api keemasan berkedip, kau memperhatikan aura tulang yang tersembunyi yang diatur secara rahasia di sekeliling. Tiba-tiba wanita itu merapal mantra. Ini adalah cara untuk menggerakkan kekuatan spiritual dari aura tulang. Bahasa kuno dilantunkan. Area yang diselimuti bendera formasi memiliki kekuatan spiritual yang besar yang berkumpul menjadi api yang mengamuk, bermaksud membakar King Yan tanpa ampun. Harimau itu melepaskan tubuhnya yang merah menyala dan berubah menjadi pucat secara bertahap, cahaya biru memadat, dia bersiap untuk berjuang mati-matian. Tiba-tiba, alis wanita itu yang indah berkerut. Menemukan bahwa satu sudut bendera formasi hilang dan terus berkurang. Dalam beberapa tarikan napas, 6 bendera formasi ditarik satu persatu. Dia sudah menggerakkan aura tulang. Penghentian paksa semacam ini menyebabkan dia menderita serangan balik. Darah meluap dari sudut mulutnya dan dia menyekanya tanpa ekspresi. Bendera formasi dijaga oleh seseorang. Dan mencabut bendera yang digerakkan secara paksa lebih sulit daripada memaksa masuk ke formasi. Makhluk apa yang datang? Hati wanita itu merasakan peringatan. Teringat kata-kata peringatan para leluhur. Di kedalaman gunung yang besar, ada makhluk luar biasa. Membunuh orang-orang dari tingkatan mereka seperti mengambil barang dari dalam saku. Jangan bertarung dengan keras, ingatlah untuk lari jika bertemu. Dia sangat tegas dan tidak lagi menggunakan mantra, bahkan tidak mempedulikan aura tulang berharga dari klannya. Sosoknya mundur ke tengah kerumunan. Api menghilang, sensasi panas yang menyengat berubah menjadi hujan deras yang menyegarkan dalam sekejap. Melihat gunung besar di tengah hujan yang muncul kembali di depan matanya. King Yan tidak pernah merasa kehujanan begitu indah. 6 bendera formasi tulang dilemparkan ke depannya, dan juga perasaan pencapaian yang besar. Monster merah raksasa itu mengangkat tangannya, pedang darah dan cahaya merah berkumpul di dalam tubuh spiritual ular besar. Saat ini, kau berkata, segel telah rusak, tetapi wanita itu sangat licik, bersembunyi di kerumunan dan melarikan diri. Dan kondisiku saat ini tidak baik. Bukan hanya mengejar. Baru saat itulah King Yan memperhatikan jejak darah halus di tubuhmu yang besar. Karena warnanya sudah merah tua yang gelap, jejak darah di tubuhmu tidak mencolok sama sekali. Bagaimana keadaanmu sekarang? Bisakah kau bertarung lagi? Perlu istirahat sebentar? Aku akan menjagamu di gunung. Kau berkata dengan tenang. Tidak perlu. King Yan menoleh dan menemukan orang-orang di kejauhan mundur seperti air pasang. Selain suara hujan, tidak ada suara lain yang terdengar di pegunungan terdekat. Dia menghela napas lega. Sepertinya mereka semua takut padamu. Tiba-tiba, kau mengangkat tanganmu, dan nyala api keemasan di matamu tidak pernah seterang ini. Kemudian aura Ki berlapis-lapis menutup, dan satu kibasan ekor membuat King Yan terbang mendatar ke dinding gunung. King Yan belum sempat bereaksi. Di antara mereka, matahari terbit di antara pegunungan, cahaya dan panas ekstrim menyelimuti bumi, melelehkan puncak gunung, dan meruntuhkan hutan. Sosok merah tertutup oleh cahaya dan panas. King Yan berteriak, tidak. Dalam sekejap berikutnya, kemudian dunia jatuh ke dalam kegelapan. Setiap detik, Gunung Taihang menyebabkan kerugian besar. Selain dana besar di dunia sekuler, ada juga artefak kuno berharga yang hilang dan generasi muda yang luar biasa. Tetapi para leluhur tua tenang dan damai. Bahkan lelaki tua bernama Zhao Sheng memutar musik lembut dari bund modern abad terakhir di ruang konferensi. Dalam suara klasik penyanyi wanita. Para leluhur tua seolah-olah kembali ke masa muda mereka. Seorang lelaki tua menghela napas, "Sihe, telah turun." Seseorang berkata lagi, "Dewi Matahari membawakan kita cahaya baru." Orang tua bernama Zhao Sheng bangkit dan merentangkan tangannya. "Ayo pergi, semuanya." Setelah membayar begitu banyak harga. Sekarang Gunung Taihang seperti wanita cantik yang dilucuti pakaiannya, menunggu kita untuk menikmatinya. 500 tahun ke depan adalah milik kita.
5 juta tahun ke depan masih milik kita. Demi keabadian, orang tua itu mengangkat gelasnya. Pada usia mereka, setiap tindakan minum, dia melafalkan nama Buddha dalam hati, Amitabha. Lin Zai dari pengawal menghilang di bawah matahari. Setelah waktu yang lama, hujan berhenti. Ketika cahaya menyinari bumi, menerangi kisi-kisi jendela kayu. Orang-orang menyadari bahwa saat ini sudah menjelang senja. Lin Zai menghilang di bawah matahari. Tanah hangus memancarkan zat radioaktif yang mematikan. Seorang pemuda melihat ke kejauhan, tidak bisa melihat cangking. Dia menggelengkan kepalanya, orang-orang tua terlalu bersedia untuk berinvestasi. Dia secara pribadi menyambut Dewi Matahari dalam mitos Sihe ini. Untuk sesaat, 6 naga bersayap duduk di kereta emas. Menurut legenda, Sihe setiap hari tanpa tergesa-gesa mengendarai kereta naga, mengendalikan ritme waktu, mendorong matahari untuk maju, dan kembali bersama matahari saat matahari terbit dan terbenam. Naga mengendarai 6 naga, Sungai Barat mengendalikannya, matahari tiba di sini dan menolaknya di Yukuan. Sungai Barat tiba di sini dan kembali. Enamakan, Sungai Barat di bawah kenyataan layak menjadi ksatria. Lalu pemuda itu menginjakan kaki di tanah yang melambangkan keputusasaan ini. Sebuah kuali perunggu besar melayang di atas kepala, samar-samar terlihat, tetapi cahaya keemasan menjuntai dari kuali itu, seperti mengenakan kerudung tipis. Ini adalah kesucian kuno yang terpancar dari prasasti pada kuali besar, melindungi pemuda dari semua niat membunuh, berjalan ke pusat kedatangan Sungai Barat. Pemuda itu membuang langkah dan menghancurkan dada separuh tubuhnya. Menatap monster merah besar yang menggeliat di lubang yang jauh, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benar-benar vitalitas yang mengerikan, monster merah besar itu memutar hutan dan meledak, daging dan organ beterbangan, seluruh tulang belakang terputus. Daging yang menggeliat dan sendi tulang putih dapat terlihat dengan jelas, tetapi sepasang mata emas itu masih menyala, berkedip-kedip seperti lilin yang berkedip tertiup angin. Kehidupan yang dapat disebut hebat ini belum sepenuhnya mati. Belum lama ini pemuda itu berdiri di antara kerumunan dan melihat sosok merah itu menekan seperti gunung. Mata seperti nyala lilin emas kuno dan menakutkan, pedang kuno berdarah dengan santai memperlihatkan kepala para pendaki, sekarang jatuh ke keadaan ini. Benar-benar menyedihkan, ia mengangkat telapak tangan kanannya ke atas, suku kata yang diucapkan pemuda itu berirama berbeda. Abu keemasan miring, dengan susah payah menginjakan kaki di ambang para dewa, Anda dengan tenang menatap kuali raksasa. Abu keemasan beredar dan niat membunuh menguncinya. Tetapi saraf seluruh tubuh telah dihancurkan, pemuda itu merasa Anda berjuang, tetapi itu sebenarnya adalah reaksi dari daging itu sendiri yang dipanggang oleh lava di tanah. Saat ini Anda tidak ingin bergerak, Anda telah melakukan yang terbaik, Anda tidak bisa menjaga sisi itu, bukan? Tetapi Anda samar-samar merasa bahwa seharusnya tidak demikian. Kebangkitan kembali pegunungan berarti semua persiapan untuk menyelamatkan, yang disebut tiba-tiba hanyalah untuk kehidupan yang singkat. Perubahan pegunungan harus dihitung dalam satuan puluhan ribu tahun, tetapi saya benar-benar merasakan aura kuno, abu-abu dan merah kuno seperti dewa dari 10.000 tahun yang lalu. Perubahan semacam ini tidak akan terduga, pengaruh yang disebabkan oleh peradaban yang terakumulasi selama 8.000 tahun, karena kebangkitan kembali tidak dapat dihentikan seperti roda sejarah yang melindas. Seharusnya ada kekuatan untuk mengubur semua yang ada di era lama. Saat ini prasasti pada kuali besar pemuda itu tanpa hidup, api suci dari era kuno tanpa henti. Asal-usul api suci itu ditarik keluar oleh pemuda itu, ruang itu beriak dalam lapisan. Ia sangat berhati-hati dan bahkan tidak ingin mengambil langkah lagi ke arah Anda. Berencana untuk langsung memicu api suci untuk turun dan mengakhiri segalanya. Secercah api suci itu mekar di mata Anda dan diperbesar tanpa batas. Tetapi tiba-tiba sosok imut muncul di antara pemuda dan ular besar itu. Sosoknya seperti mimpi dan ilusi. Dengan kerudung menutupi wajahnya, mencerminkan pegunungan di bawah matahari terbenam, sosok itu mengangkat tangannya dan meletakkan api suci di telapak tangannya. Kemudian berubah menjadi seukuran benih, pemuda itu ngeri dan mendesak kuali besar. Tetapi menemukan bahwa prasasti itu tidak bergerak, seolah-olah semua benda berhenti dalam sekejap ini. Anda dengan enggan mengangkat satu-satunya mata yang tersisa, sosok imut itu tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi Anda entah bagaimana merasa bahwa pihak lain sedang tersenyum. Tawa itu lembut dan hormat kepada ibu atau dewa. Saat ini orang-orang yang mengumpulkan di alam Mei tiba-tiba merasakan gelombang panas yang besar. Aliran udara membawa suhu tinggi yang tajam, membakar kulit mereka dan membuatnya panas, para leluhur berjuang untuk membuka mata mereka. Melihat pusat suhu tinggi, itu adalah alam Mei. Daun-daun menari dengan gila-gilaan, nyala api ungu tua. Diam-diam terbakar, menjalar ke peralatan sekitar, semua hanya pergerakan udara. Kemudian ditelan api, nyala api ungu aneh seolah bisa menerangi separuh langit yang remang-remang. Tidak hanya tempat Meiji ini, semua yang ditemukan dan tidak ditemukan, pada saat ini telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Mereka mendengar seseorang dengan lembut mengucapkan kata-kata misterius, saling berhadapan dengan lembut, sumber suara itu seolah-olah berada di surga yang jauh. Namun seolah-olah berada di telinga orang-orang, saat ini di mata pemuda itu, terpantul bintang-bintang yang berkumpul dari pegunungan. Sosok itu membuka kedua lengan rampingnya,
seolah-olah ingin memeluk raksasa merah itu. Benih yang diubah oleh api Meishen itu meleleh di tangan sosok itu. Krisis meningkat. Pada saat yang sama, Meijie di pegunungan Taihang semuanya kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi debu dan kabut. Akhirnya muncul setetes cairan transparan, sosok itu membungkuk dan mempersembahkan cairan berkilauan yang dipegangnya. Menetes di bawah lidah ular itu, seperti dewa kuno dalam legenda, untuk upacara penobatan kaisar manusia. Suci dan agung, sosok itu menyentuh topeng tulang yang menutupi wajah lidahnya. Saat cahaya lilin keemasan menyala kembali, seolah menghilang tertiup angin, akhirnya kau melihatnya pergi. Kemudian senja tiba, secercah cahaya terakhir menghilang di kedalaman pegunungan. Namun api baru dinyalakan, beberapa orang mengatakan kita akan dikubur di era ini. Benarkah? Saat ini, wajah pemuda itu penuh dengan ketidakpercayaan dan tidak mundur selangkah pun. Ular ini sedang bermetamorfosis, aura berlumpur dan wajah merah keabu-abuan, luka tidak masalah baginya. Karena di antara napasnya, daging tumbuh, sisik-sisiknya berliku dan bergelombang, seolah tak terbatas. Sisik-sisik itu menyempit dari atas ke bawah, bukan lagi bentuk pipih dan bulat, seperti bilah pisau tajam. Jika dilihat lebih dekat, seperti kristal merah yang jernih dan berkilau, terjalin dengan sisik ular, sulit membayangkan bagaimana konstruksi ular dapat mengeluarkan suara yang begitu menenangkan Yulong. Pada saat yang sama, kepalanya berubah. Zat tanduk di dekat dahi tumbuh dan bercabang dengan liar, memancarkan cahaya perak redup. Seolah-olah cabang-cabang baru lahir di bawah guntur musim semi yang pelan, hingga pertumbuhannya berhenti dan memperlihatkan zat tanduk di dekat dahi. Tumbuh dan bercabang dengan liar, memancarkan cahaya perak redup, seolah-olah cabang-cabang baru lahir di bawah guntur musim semi yang pelan. Hingga pertumbuhannya berhenti, memperlihatkan tanduk besar bercabang bertekstur kayu merah, api keemasan menyala dengan hebat di rongga mata. Ular menjadi naga, pemuda itu tidak percaya, menatap metamorfosis Anda. Merekam semua pemandangan dengan jelas di lubuk hati, sungguh menakjubkan bisa menyaksikan evolusi kuno dan agung ini secara langsung. Bahkan jika ia mati, tidak akan ada penyesalan. Kepala raksasa itu terangkat, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba melompat ke Tianjin. Raksasa dengan warna merah membara tersembunyi di awan, hanya api bambu keemasan yang masih terlihat jelas. Kamu ragu untuk bergerak di langit, tidak melewati sungai, danau, atau laut. Pihak lain tidak membangkitkan anak muda untuk bangun. Evolusi jelas telah berakhir. Ia memandang kehidupan agung itu, dibandingkan dengan ular yang agung. Lebih suka menyebutnya cakar lima. Dengan suara desir, awan terbelah. Memperlihatkan galaksi gemerlap di belakangnya. Sebuah kepala raksasa dan menakutkan menunduk, menatapnya. Ia bisa melihat wajahnya sendiri dari mata emas itu, lalu serpihan lonceng jatuh seperti hujan. Membuyarkan pikiran pemuda itu, kain sutra merah menari di depan mata, pemandangan seperti hutan maple di musim gugur. Pemuda itu tanpa sadar mengulurkan tangan, ingin mengambil sepotong, tetapi menunduk dan menemukan telapak tangannya kosong, tidak ada apa-apa. Ketika dia ingin mendongak lagi, dia merasakan sebuah tangan jatuh di atas kepalanya, menekannya ke bawah. Tekanan ringan menyebabkan tulang punggungnya sedikit retak, kepalanya membentur tanah. Tekanan yang luar biasa membuatnya tidak bisa berdiri tegak, hanya bisa menghadapi kehidupan perburuan yang tidak dikenal dalam posisi berlutut. Namun, dengan memanfaatkan sudut matanya, ia melihat sosok yang dikenalnya. Suara dingin datang dari atas. Tidak seperti ular besar yang mengaum menggelegar, sebelum fajar tiba, jika masih ada orang berdiri tegak dan tidak berlutut di sini, maka tinggallah di sini selamanya. Kemudian pemuda itu menghilang di udara. Hanya aroma aneh pemuda itu yang tercium di udara, berlatih di samping ular besar. Seorang pemuda berjubah hitam di bawah malam. Berjalan di depan harimau dan menatap wajah harimau yang menakutkan yang kehilangan setengahnya. Apakah kamu tidak pernah merasa bahwa kucing kecilmu ini sangat besar? King Yan berbaring di tanah. Seperti gundukan kecil, kepala harimau sedikit lebih tinggi darimu. Sayangnya, kepala harimau ini kehilangan setengah wajahnya yang hangus. Darah yang mengalir dari rongga mata berkumpul menjadi aliran di bawah kaki pemuda itu. Kamu mengangkat tangan dan memotong pergelangan tanganmu dengan jari sebagai pisau. Darah dengan aroma aneh ditaburkan pada harimau, lalu duduk di tanah. Memandangi tubuh manusia yang tidak terlihat selama ratusan tahun, dan menunggu King Yan bangun. Tubuh utama pakaian yang terbuat dari serpihan lonceng berwarna terang. Menyulam pola awan merah keberuntungan. Kamu menatap pergelangan tanganmu yang putih dan lembut, luka pendarahannya sudah sembuh. Tidak ada bekas sama sekali. Meraba-raba jaring daging dan darah di kedua kaki, membuat tunas daging baru dan kesadaran pulih. Suara detak jantung semakin kuat, seperti binatang buas yang menghentak bumi, suaranya menggelegar seperti guntur. Sebuah mata yang memancarkan cahaya hijau tiba-tiba terbuka, menatap sosok asing di depannya. Petir biru kehijauan mengalir deras di tubuhnya, dalam kesadaran terakhirnya terlintas di benaknya bahwa Gunung Taihang akan menjadi milik manusia. Jadi semua yang dilihat adalah musuh, sampai melihat tanduk bercabang seperti ranting pohon di dahi pemuda itu. Kegarangan di mata harimau raksasa berubah menjadi kebingungan,
dan cahaya petir biru menghilang. Dia mencoba berbicara. Raja Serigala, kamu mengangguk sebagai jawaban. Harimau raksasa itu jangan khawatir, semuanya akan segera berakhir. Namun, pada akhirnya manusia tidak membawa apapun dari gunung. Setelah kehilangan banyak korban, mereka pergi meskipun enggan. Mereka mendongak dan melihat kehidupan mengerikan yang duduk bersila di antara pegunungan, membuat mereka menggigil ketakutan. Perlawanan saat ini, seberapapun keengganannya, hanya bisa ditelan dan dihancurkan, bahkan disesali. Dalam arti tertentu, dia tidak bisa lagi disebut makhluk yang bangkit, dia adalah dewa. Dewa Gunung Taihang, dan mereka tahu betul apa yang akan mereka hadapi. Hanya pembalasannya terhadap mereka.